Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirfatul Makaromah dengan NIM 2301111000330. Di sini saya akan menjelaskan teori asal mula negara. Teori yang pertama yaitu teori ketuhanan, yaitu suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Pelopor teori ini antara lain Augustinus, Thomas Aquino, dan Frederick Julius Stahl. Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendaknya. Frederick Julius Stahl menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan, katanya. Demikian pada umumnya, negara mengakui bahwa selain merupakan hasil perjuangan atau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau kehendak Tuhan. Ciri negara yang menganut teori ketuhanan dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa berkat rahmat Tuhan atau by the grace of God. Teori ketuhanan atau teokrasi pada prinsipnya mengandung tiga pokok masalah. Pertama, negara itu dibentuk di bawah kuasa Tuhan. Kedua, kekuasaan seorang raja adalah atas pemberian Tuhan. Ketiga, mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Teori yang kedua yaitu teori kekuatan. Teori kekuatan secara sederhana dapat diartikan bahwa negara yang pertama adalah hasil dari dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal yang menimbulkan negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa kekuatan ekonomi dan kekuatan otak. Tokoh dari teori kekuatan antara lain Ludwig van Beethoven, Karl Marx, dan Machiavelli. Beberapa pandangan dari teori kekuatan diantaranya: 1. Negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk menindak organisasi yang lain. 2. Negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi. 3. Negara adalah organisasi pemaksa. Teori yang ketiga yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu, belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya, sehingga kekacauan mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas. Sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes, manusia seakan-akan merupakan binatang dan menjadi bangsa dari manusia yang fisiknya lebih kuat darinya. Keadaan ini dilukiskan dalam peribahasa Latin, Homo homini lupus. Manusia saling bermusuhan, saling berperang satu melawan yang lain. Keadaan ini dikenal sebagai bellum omnium contra omnes, perang antara semua melawan semua. Bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisasikan, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus-menerus antara individu dan individu lainnya. Teori yang terakhir yaitu teori hukum alam. Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya hukum alam. Teori hukum alam mengungkapkan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, tetapi karena adanya kehendak dari alam. Thomas Aquinas memaparkan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak dapat lepas dari hukum alam. Karena secara hukum alam, manusia harus saling berdampingan serta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, secara alami, manusia merupakan makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengemukakan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.